Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kali ini saya akan ngoding di Dev C++. Jadi pertama-tama itu saya akan membuat dulu file headernya. Include IOStream. Kemudian using name space std. Oke, baik teman-teman. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya jelaskan sedikit dulu tentang apa itu include IOStream dan using namespace std. Jadi include IOStream itu digunakan untuk menginput data atau menampilkan data dalam bentuk huruf angka ataupun simbol, teman-teman. Dan using namespace std itu merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler. Atau bisa kita buatkan kalimat yang lebih mudah lagi, seperti kita dapat gunakan using namespace itu untuk memudahkan sebuah program kita. Contoh teman-teman, misal Oke, baik teman-teman. Jadi using namespace itu fungsinya agar kita mudah untuk menampilkan dari sebuah data. Jadi ketika kita tidak menggunakan using namespace std, ketika kita tidak menggunakan ini teman-teman semua, maka kita harus menggunakan di sini std titik 2 seperti ini. Maka akan tampil. Dan ketika kita tidak menggunakan using namespace std, maka dia akan tidak tampil teman-teman. Kecuali kita tambahkan di sini using namespace std. Maka program kita akan terbaca. Mungkin seperti itu teman-teman penjelasan singkat dari saya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Setelah itu teman-teman, dalam C++ main, jadi teman-teman semua ini adalah main. Jadi ini main adalah blok kode yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Saat program C++ dijalankan, kode apapun yang ada di dalam main yang ini teman-teman akan langsung dieksekusi. Jadi langsung saja ya teman-teman, saya buat programnya. Sebelum kita melakukan looping, kita masukkan dulu integernya. Jadi int, contohnya teman-teman, x, y, z. Kemudian cout,
masukkan jumlah baris sin X. For untuk Y sama dengan 1, Y lebih kecil sama dengan X, Y plus plus. Maaf, Y plus plus. Kurang kurawal. Oke, baik teman-teman. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita melakukan looping, kita masukkan terlebih dahulu integernya, yaitu X, Y, dan Z. Kemudian setelah itu cout-nya itu untuk menampilkan masukkan jumlah baris, yang kemudian kita akan masukkan jumlah yang akan kita looping. Dan ini sin adalah input yang akan kita masukkan ke dalam cout. Ya, ini masukkan jumlah baris. Oke, baik teman-teman, jadi saya lanjut. Kemudian kita masukkan lagi for Z sama dengan 1, Z lebih kecil sama dengan Y, Z plus plus. Jadi teman-teman, saya jelaskan terlebih dahulu. Ini fungsinya agar ini fungsi dari kurung kurawal agar kita dapat membedakan atau dapat mengurung dari program hasil kita. Setelah itu teman-teman, masukkan cout bintang. Setelah itu cout jadi saya jelaskan lagi ya teman-teman. Jadi ini adalah sama dengan inline seperti ini teman-teman. Inline. Tapi karena saya lebih suka memakai dengan bahasa seperti ini, jadi terbiasa. Mungkin teman-teman bisa juga menggunakan NDL atau inline. Teman-teman juga bisa gunakan seperti ini. Kemudian kita lanjut teman-teman. For Y sama dengan Z, Y lebih besar dari 1. Y minus minus. Jadi teman-teman, kenapa saya menggunakan maaf, kurang sama dengan di sini teman. Jadi teman-teman, kenapa saya menggunakan lebih besar dari 1 dan Y min 00, karena saya akan membuat
program yang seperti ini teman-teman. Seperti ini. Maaf. Bintang lagi. Kemudian setelah itu see out. Jadi teman-teman seperti ini. Seharusnya sih teman-teman returnnya itu dari awal, cuman ya nggak apa-apa lah. Kelupaan tadi teman-teman. Oke baik teman-teman, coba ya saya compile. Jadi compile-nya itu teman-teman bisa dengan cara klik ini teman-teman, bisa cara dan klik ini atau dengan cara di keyboard F11 bisa juga teman-teman. Kan tadi saya mau bikin seperti ini ya teman-teman, seperti ini, n-nya itu 5. Maka dari itu, karena saya memakai integer variabel x, y, dan z, maka yang akan saya masukkan di sini inputnya yaitu x, yaitu x-nya adalah 5. Oh, maaf teman-teman. Sama dengan 2. Z lebih kecil sama dengan Y. Z plus plus. Mungkin seperti ini teman-teman. Oke, kita compile. Oke, kita klik 5. List 5. Mungkin seperti ini teman-teman. Di sini X. Oke. Di ya. Sama ya, teman-teman. Ya, mungkin menggunakan bahasa pemrograman array dengan menghitung data kependudukan. Baik teman-teman, jadi pertama-tama saya akan membuat file headernya, yaitu include iostream. Oh, enggak teman-teman. std io.h, kemudian include sionio.h, kemudian include windows.h. Baik teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya akan menjelaskan dulu apa itu include stdio.h, include sionio.h, dan include windows.h. Jadi teman-teman, stdio.h merupakan singkatan dari standar input-output header yang digunakan sebagai standar input. Yang ini teman-teman, yang merupakan standar input
ataupun output operasi yang digunakan oleh bahasa C atau bahasa yang sebelum dari bahasa C++. Setelah itu include seonio.h merupakan singkatan dari input output stream header yang digunakan sebagai standar output operasi input output operasi yang digunakan oleh bahasa C++. Jadi ini Seonio bisa juga dengan IOStream. Cuman saya lebih suka menggunakan atau saya lebih sering gunakan Seonio ketika melakukan data kependudukan. Oke, baik teman-teman, selanjutnya ada include windows.h, yaitu untuk memanggil perintah-perintah yang ada pada command prompt seperti echo, color, attrib, dan lain-lain. Selanjutnya teman-teman, jadi itu pengertian dari ketiga file header ini. Mungkin teman-teman bisa paham. Oke, selanjutnya saya akan membuat struct atau struct char name nama di sini 20 penduduk. Setelah itu ada integer usia. Maaf teman-teman, tidak ada tanda titik komanya, usia titik koma, terus char tanggal lahir, char jenis kelamin. Oke. Jadi teman-teman, kenapa saya tidak menggunakan spasi di pertengahan tanggal lahir ini? Karena jika kita menggunakan spasi, maka program yang akan dijalankan tidak akan terbaca atau error. Jadi makanya saya satukan tanggal lahir ini, tidak menggunakan spasi. Begitupun juga dengan jenis kelamin, saya juga tidak menggunakan spasi. Selanjutnya kita menuliskan di sini PDK 0 dalam kurung 0. Oke, baik. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan membuat programnya in main kurung kurawal selanjutnya. Oh ya teman-teman, saya lupa di sini tadi ada dalam kurung 20 dan di sini juga ada dalam kurung 20. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya kita masukkan dulu variabelnya. Apa saja variabel yang akan kita gunakan di dalam program data kependudukan ini. Jadi in x p i dan char j. Kemudian setelah itu jadi kita lanjut, kita ketikkan printf. Setelah itu kita masukkan kalimat program data penduduk 3
dusun Kota Makassar. Kemudian kita kasih /n titik koma. Oke, kita lanjut lagi, print f input jumlah penduduk yang akan didata. /xb2. Kemudian selanjutnya kita tuliskan scanf dalam kurung tanda kutip lagi D, dan P. Oke, baik. Sekarang teman-teman kita bikin loopingnya. Jadi looping yang kita pakai di sini adalah looping yang berkenaan dengan array yang mencakup data kependudukan, yang fungsinya array itu untuk menampung banyak data. Karena kita akan membuat kependudukan yang artinya itu memerlukan banyak data. Jadi for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan p, i plus plus. Baik teman-teman, sini ada print f kita kasih masuk /n data penduduk dusun Salebo. Data penduduk dusun Salebo ke dan D X print f /n kemudian /t input nama kemudian scanf D DK X nama. Mungkin seperti ini teman-teman, tapi kita
copy dulu agar cepat. Oke, kita copy lagi. Oke, mungkin seperti ini teman-teman. Sini input nama, input usia. Sini kita tulis usia. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya di sini input tanggal lahir. Setelah itu kita ganti juga tanggal lahir. Oke. Setelah itu di sini juga kita ganti dengan input jenis kelamin. Sini juga kita ganti ini tanggal lahir. Sini usia. Oke, baik teman-teman. Setelah ini sudah jadi, kita buat maaf teman-teman, kita lupa kasih sini tanda kurung kurawal. Oke. Jangan lupa di sini teman-teman, kita kasih juga tutup kurawal. Oke. Kemudian kita scan printf /n input data penduduk sebanyak orang. Selesai. Kemudian scanf d selanjutnya kita bikin loopingnya, if dan else. Kita buat seperti ini teman-teman. If i sama dengan 1,
sistem CLS printf data penduduk dusun Salebo 2021. /n/n setelah itu kita buat for x sama dengan 1, x lebih kecil sama dengan y, sama dengan p, x plus kemudian kita bikin kurung kawal lagi. Oke, kita kasih masuk. Ini teman-teman, mungkin ada sedikit kesamaan, jadi kita kasih masuk saja biar agar memudahkan dalam pengerjaan kita semua teman-teman. Oke, baik teman-teman, di sini cuman ada kalimat penduduk saja. Kemudian di sini input nama, ada kata input. Kemudian setelah itu kita masukkan S PDK. Oh, ini teman-teman, nama, jadi seperti ini teman-teman, kurang lebih seperti ini. Jadi kita ke sini, kita masukkan ini, masukkan lagi. Oke, sini ada Rusia, kemudian di sini di sini Rusia, titik Rusia. Kemudian di sini ada tanggal lahir, di sini ada tanggal lahir juga. Kemudian di sini jenis kelamin.
jenis kelamin, sini juga jenis kelamin. Oke, mungkin seperti ini teman-teman. Oke, kita coba file dan kemudian kita run. Bisa dengan ketik di keyboard F11. Oke, maaf teman-teman, ada kalimat salah. Sini tidak pakai T. Oke, ya, mungkin seperti ini teman-teman. Contoh ya, kita kasih masuk input jumlah penduduk yang akan didata sebanyak, kita jumlah 2 orang saja dulu. Misal seksi masuk Alia, usia 20 tahun, input tanggal lahir 31, jenis kelamin perempuan, kemudian Sun Salibu ke, kita compile lagi. Oke, kita exit dulu terlebih dahulu ini kita run lagi. Oke, kita coba 2 lagi. Ada sedikit masalah teman-teman, jadi tunggu teman-teman ya. Sedikit ada error atau salah pengetikan gitu teman-teman. Ya teman-teman, mungkin ini saja, sudah tidak ada yang error teman-teman, sudah bagus. Ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Terima kasih kita sudah mengklik video ini atau sudah melihat video ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan tutorial dari pembuatan data penduduk melalui Dev C++ dengan menggunakan array. Oke, cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.